Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Salam budaya. Saya Erin Rizalin Tias, Guru Seni Budaya SMP Negeri Kota Madiun. Anak-anakku yang berbahagia di rumah, marilah kita bersama-sama mempelajari ragam hias. Perlu kalian ketahui kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar KD 3.2 dan KD 4.2. Peserta didik diharapkan dapat 1. Menyebutkan pengertian ragam hias. 2. Menyebutkan dan memberikan contoh macam-macam ragam hias. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan dan memberikan contoh pola ragam hias. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan dan memberikan contoh macam-macam teknik penerapan ragam hias. Dan yang kelima adalah peserta didik diharapkan bisa membuat ragam hias. Kalian mengetahui tujuan pembelajaran kali ini, Ibu akan menyebutkan beberapa macam penilaian yang harus kalian perhatikan baik-baik. Penilaian yang pertama adalah penilaian tentang sikap. Penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Macam-macam penilaian sudah Bu Erin sebutkan tadi. Mohon untuk diperhatikan. Marilah kita mulai pembelajaran kali ini dimulai dengan pengertian ragam hias. Apa sih ragam hias itu? Ragam hias merupakan suatu ornamen atau hiasan yang secara berulang-ulang ada di suatu benda atau karya. Fungsi daripada adanya ragam hias adalah 1. Memberikan hiasan pada bidang yang kosong. Fungsi yang kedua adalah untuk menambah nilai estetik suatu benda atau karya. Yang ketiga adalah untuk menambah nilai ekonomis atau nilai jual suatu benda atau karya. Sudah paham anak-anak? Nilai ekonomis adalah suatu benda yang polos dibandingkan dengan suatu benda yang bermotif itu sangat berbeda. Suatu benda bermotif dan suatu benda yang polos akan berbeda harganya. Tanpa ditanya, kita harus mengetahui bahwa pasti lebih mahal yang memiliki hiasan. Itulah yang dimaksud sebagai fungsi ekonomis. Baik, itu adalah fungsi dari adanya ragam hias. Selanjutnya adalah macam-macam ragam hias. Salah satunya adalah ragam hias flora. Ragam hias flora merupakan ragam hias yang dibuat dengan motif utama tumbuh-tumbuhan. Misalkan dedaunan, bunga, sulur-suluran, pohon, dan lain sebagainya. Itu merupakan ragam hias jenis flora. Yang kedua yaitu ragam hias fauna. Ragam hias fauna jelas. Ragam hias yang memiliki motif utama yaitu binatang atau hewan. Banyak sekali ragam hias di Indonesia yang bermotif ragam hias atau berjeniskan ragam hias fauna. Misalkan kupu-kupu, ikan, merak, dan lain sebagainya. Ragam hias jenis yang ketiga adalah ragam hias figuratif. Apa sih ragam hias figuratif? Ya, ragam hias figuratif merupakan ragam hias yang dibuat dengan berdasarkan bentuk menyerupai manusia. Yang keempat adalah motif geometris. Motif geometris ini merupakan ragam hias yang memiliki motif utama berasal dari bentuk-bentuk geometri. Bentuk-bentuk geometri meliputi 1. Lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, dan lain sebagainya, yang dipadu-padankan menjadi suatu hiasan dan jadilah sebuah ragam hias motif geometris. Sudah jelas semua anak-anakku? Yang selanjutnya adalah pola ragam hias.
Pola ragam hias ada beberapa. Yang pertama adalah pola simetris. Ya, inilah pola simetris. Pola yang kedua adalah pola asimetris. Yang ketiga adalah pola menyudut. Yang keempat adalah pola tepi. Pola tepi adalah sebagai berikut. Pola tepi biasanya digunakan pada bagian bawah, samping, ataupun tepi bagian atas. Itu yang disebut sebagai pola tepi. Yang selanjutnya adalah pola memusat. Apa sih yang dimaksud dengan pola memusat? Nah, pola memusat itu artinya seperti ini. Di samping pola memusat ada juga pola zigzag. Ada pola zigzag. Apa sih sebenarnya pola zigzag? Seperti ini contohnya. Ragam hias pola zigzag. Itulah beberapa macam pola ragam hias yang ada di Nusantara. Setelah pola ragam hias, kita sudah memiliki gambaran. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita gambar. Ketika kita berpikir bahwa kita akan membuat ragam hias pola sudut, maka di mana kita harus meletakkan pola tersebut? Sekarang, setelah berbicara dengan pola, kita akan berbicara mengenai teknik. Beberapa teknik penerapan ragam hias pada suatu bahan. Yang pertama, kita bisa menerapkan atau menggambar ragam hias pada sebuah kain. Kain awalnya yang polos, kita berikan hiasan. Cara untuk memberikan hiasan pada kain itulah yang disebut sebagai teknik. Yang pertama, teknik penerapan ragam hias pada kain adalah salah satunya seperti batik tulis. Yang kedua adalah bordir. Bordir menggunakan mesin. Yang ketiga adalah sulam. Apa itu sulam? Sulam adalah menerapkan ragam hias dengan menggunakan tangan, jarum, dan benang. Kita bisa menggunakannya manual memakai tangan. Kalau bordir tidak bisa. Bordir merupakan penerapan ragam hias dengan menggunakan mesin. Teknik penerapan ragam hias yang lain adalah ukir. Kalau kita berbicara ukir, di mana kita bisa menerapkannya? Ya, kita bisa menerapkan ukir pada kayu atau pada batu. Yang berikutnya adalah teknik menerapkan ragam hias pada bahan logam, seperti contoh berikut ini. Baik. Anak-anakku semuanya, beberapa teknik penerapan ragam hias pada suatu bahan. Saya harapkan kalian sudah mencatatnya dan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya ulang kembali. Yang pertama, tadi yaitu materi tentang pengertian menggambar ragam hias. Yang kedua, yaitu fungsi ragam hias. Yang ketiga adalah pola ragam hias. Yang keempat adalah macam-macam motif ragam hias. Dan yang kelima adalah teknik menerapkan ragam hias pada suatu bahan. Anak-anakku semuanya, setelah kita belajar berbagai macam materi tadi, mulai dari pengertian menggambar ragam hias, fungsi ragam hias, beberapa macam motif ragam hias di Nusantara, kemudian beberapa pola ragam hias, dan yang terakhir adalah beberapa teknik dalam penerapan ragam hias, maka untuk kali ini kita harus mengadakan penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Karena penilaian sikap saya nilai dari kedisiplinan kalian mengumpulkan tugas dan tanggung jawab kalian dalam mengerjakannya. Penilaian pengetahuan yang pertama adalah sebutkan beberapa fungsi dari ragam hias. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan beberapa macam motif ragam hias. Pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan beberapa macam pola ragam hias. Pertanyaan yang keempat adalah sebutkan beberapa teknik menerapkan ragam hias pada bahan kain. Minimal 3.
Pertanyaan yang kelima, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teknik penerapan ragam hias? Ya, baiklah anak-anakku semuanya. Setelah kalian mencatat soalnya, kemudian nanti dikerjakan. Selanjutnya, penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan kali ini, anak-anak bisa membuat suatu contoh ragam hias. Motif apa terserah, boleh flora, fauna, geometris maupun figuratif. Yang dapat dikerjakan di kertas gambar A3 menggunakan pensil atau spidol atau krayon, terserah, bebas. Dengan teknik pewarnaan bebas, teknik pengerjaan pun juga bebas. Silakan kalian berekspresi membuat ragam hias dan tolong dipikirkan dalam penerapannya. Ragam hias saya nanti mau digunakan untuk apa? Nah, itu yang saya maksud. Jadi, kalian harus bisa mengerti membuat desain itu fungsinya akan diperuntukkan di mana. Oke, baik. Sudah jelas semuanya anak-anak? Apabila sudah jelas, sekian pembelajaran dari saya, Seni Budaya Bab Menggambar Ragam Hias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.